pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marta Sihombing, NIM 193020202023, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Palangkaraya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perencanaan pembelajaran microteaching. Terdapat 3 bagian kegiatan pada tahap yang pertama ini, yaitu hakikat perencanaan pembelajaran, di mana perencanaan itu dapat dikatakan sebagai penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang akan ditentukan. Pada perencanaan pembelajaran ini, secara khusus adalah kegiatan merumuskan tujuan apa yang akan dicapai, cara apa yang akan dipakai untuk menilai pencapaian, materi atau bahan apa yang akan disampaikan, bagaimana cara penyampaiannya, dan alat media apa yang akan diperlukan. Manfaat dari perencanaan pembelajaran ini adalah sebagai landasan pokok bagi guru dan siswa untuk mencapai kompetensi dan indikator yang sudah ditentukan. Yang kedua, memberikan gambaran acuan kerja jangka pendek serta menggunakan pendekatan sistem. Kemudian pada kegiatan pembelajaran yang kedua adalah prinsip perencanaan pembelajaran. Ini merupakan kaidah, ketentuan, atau hukum dasar pertimbangan bagi guru untuk mengembangkan rencana pembelajaran tersebut. Pada rencana pembelajaran ini terdapat 2 bagian, yaitu silabus pembelajaran dan rencana perencanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Di mana yang membedakan kedua pembelajaran tersebut, silabus merupakan program pembelajaran mencakup rencana untuk satu atau kelompok tiap semesternya. Pada umumnya, karakteristik perencanaan pembelajaran ini yaitu memperhatikan karakteristik mahasiswa, berorientasi pada kurikulum, serta kegiatan pembelajarannya dikembangkan secara sistematis, bersifat fleksibel, berdasarkan pendekatan sistem, dan prinsip perencanaan pembelajaran ini yaitu spesifik, operasional, sistematis, dan jangka pendek. Kemudian pada kegiatan pembelajaran ketiga itu adalah model perencanaan pembelajaran, yaitu untuk mengembangkan rencana pembelajaran antara silabus dan RPP tersebut, di mana kita harus terlebih dahulu menyusun RPP sebagai pedoman kita, di mana pada penyusunan perencanaan pembelajaran tersebut kita harus terlebih dahulu memperhatikan beberapa komponen, yaitu mengembangkan tujuan atau kompetensi, bahan ajar, metode, alat, media, dan sumber pembelajaran, serta menetapkan penilaian. Kemudian pada tahap yang kedua, yaitu keterampilan membuka pembelajaran, terbagi atas 3 kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah keterampilan dasar mengajar atau teaching skills. Ini merupakan bentuk perilaku kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus dan mendasar yang harus dimiliki guru sebagai modal untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional, di mana perencanaan pembelajaran ini memiliki tujuan untuk menciptakan suasana siap mental, memusatkan perhatian, dan menimbulkan motivasi belajar. Pada kegiatan pembelajaran ini dapat dilakukan dengan menarik perhatian, menumbuhkan motivasi belajar, membuat acuan, kajian fungsional. Dalam kegiatan membuka pembelajaran ini juga harus dapat memperhatikan beberapa prinsip, yaitu kebermaknaan, logis, dan berkesinambungan. Kemudian pada kegiatan pembelajaran yang keduanya, yaitu keterampilan menutup pembelajaran. Ini adalah upaya untuk mengakhiri seluruh aktivitas yang telah dilakukan dalam setiap unit pembelajaran. Tujuannya untuk memberikan pemahaman yang utuh, memantapkan pemahaman siswa untuk tindak lanjut yang diperlukan. Serta kegiatan ini yaitu untuk mereview, menilai, mengorganisasikan, dan menyimpulkan. Kemudian pada kegiatan pembelajaran yang ketiga itu adalah keterampilan menjelaskan. Ialah upaya untuk memperjelas atau membuat sesuatu itu untuk menjadi lebih jelas. Menjelaskan berarti mengorganisasikan isi pelajaran dalam urutan sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. Tujuannya untuk membimbing siswa memahami konsep, hukum, dan unsur-unsur terkait secara objektif dan bernalar. Pada tahap yang ketiga, yaitu keterampilan stimulus, merupakan upaya yang dilakukan guru untuk memberikan stimulus pelajaran secara beragam.
Bentuk variasi pembelajaran ini terdiri atas 3 bentuk model, yaitu tatap muka, penggunaan alat, media, dan variasi komunikasi pembelajaran. Dalam upaya variasi stimulus, harus memperhatikan prinsip, yaitu tujuan fleksibel, kelancaran, dan berkesinambungan logis, serta pengolahan yang matang. Selanjutnya, pada kegiatan berikutnya yaitu keterampilan bertanya dasar, yaitu terampil dan tanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertanya berasal dari kata tanya yang berarti antara lain permintaan keterangan. Sedangkan terampil yaitu cakap dalam menyelesaikan tugas secara cekatan. Pada kegiatan ini ada 2, yaitu pertanyaan dasar dan lanjut, dengan tujuan dan manfaat membangkitkan minat, memusatkan perhatian, dan menggerakkan pemeranan. Dan pada kegiatan belajar yang selanjutnya yaitu keterampilan bertanya lanjut, adalah kelanjutan dari pertanyaan pertama untuk mengungkapkan kemampuan berpikir lebih dalam, analitis, dan komprehensif. Dan pihak yang diberikan pertanyaan tujuan dan memanfaatkannya untuk mengembangkan kemampuan berpikir serta meningkatkan kemampuan. Kemudian pada tahap yang keempat itu terbagi atas 2 kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah keterampilan mengelola kelas. Ini adalah kegiatan guru untuk mengontrol tingkah laku siswa. Maka guru berperan menciptakan dan memelihara aturan kelas melalui penerapan disiplin secara ketat. Model tindakan yang dapat dijadikan alternatif dalam penerapan pengelolaan kelas yaitu pendekatan preventif, referensif, dan modifikasi tingkah laku. Selanjutnya, pada kegiatan pembelajaran yang kedua yaitu merancang program pembelajaran mikro, adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon guru maupun para guru dalam membuat penerapan melalui RPP. Tahap kegiatan persiapan pelaksanaan pembelajaran mikro adalah observasi kelas, menetapkan jenis keterampilan, konsultasi dengan pembimbing, membuat perencanaan pembelajaran mikro, pembagian tugas praktek pelaksanaan pembelajaran mikro ini juga, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana proses latihan sesuai penalaran. Dan pada tahap yang terakhir yaitu terbagi atas 1 kegiatan pembelajaran, yaitu perencanaan pembelajaran mikro dan format observasi. Keterampilan dasar mengajar adalah merupakan pedoman operasional bagi calon guru maupun guru dan pihak lain yang mempersiapkan. Terdapat 2 jenis yang harus diperhatikan pihak dalam pembelajaran mikro, persiapan pembelajaran dan penyusunan atau pengembangan format observasi yang akan dijadikan pedoman pengamatan bagi observer, yaitu untuk mengamati peserta yang sedang berlatih pada keterampilan dasar mengajar, yang dimana masing-masing harus memiliki format yang sesuai dengan karakteristik, jenis, keterampilan dasar, dan mengajar yang akan dilatihkan. Baiklah, sekianlah hasil penjelasan saya tentang perencanaan pembelajaran micro teaching. Apabila ada kata atau penjelasan saya yang kurang tepat, mohon dimaklumi. Terima kasih.